2, 3. Selama kurang lebih 2 bulan Bapak Ibu bergelut dengan yang coaching ini ya. Kadang Bapak Ibu jadi coach dan coaching. Setelah itu Bapak Ibu juga diharapkan mampu mengidentifikasi kekuatan, ya, area pengembangan yang kemarin kita diskusikan saat PI, juga menyusun rencana perbaikan dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi ada rentetan dari modul 1 hingga modul 2 pembelajaran kita di SLBN. Dan juga setelah selesai pembelajaran nanti, Bapak Ibu diharapkan mampu menunjukkan kemampuan supervisi akademik, ya, dengan menggunakan pola pikir coaching. Jadi Bapak Ibu kemarin selain pembelajaran di sekolah yang kita lakukan sehari-hari, ada yang supervisi, ada yang mensupervisi. Sekarang kita akan review sampai di mana kemampuan kita, ya, kita akan refleksikan. Selama ini proses supervisi yang kita lakukan sudah sampai tahapan yang mana. Nah, baik Bapak Ibu, agenda kegiatan kita sepanjang hari ini mulai dari jam pagi sampai sore nanti ada pembukaan. Kita juga akan mereview materi dan refleksi pengalaman coaching. Ya, kemarin coaching sudah beberapa kali kita lakukan. Setelah itu kita akan juga nanti praktek coaching dalam kelompok kecil. Setelah itu ada umpan balik praktek coaching. Setelah itu juga di sesi sore nanti ada kita akan melakukan praktek rangkaian supervisi akademik menggunakan pola pikir coaching dan yang terakhir penutup. Nah, di sini ada kesepakatan kelas seperti yang lalu-lalu. Ada yang bertambah? Kita belajar menggunakan kesepakatan kelas dengan kalimat positif, ya. Mudah-mudahan tidak ada kalimat yang bermakna negatif di sana. Menggunakan nilai-nilai yang universal dan kreatif. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditambah? Masalah agar bagaimana nanti coachingnya bisa mencapai tujuan dari masalah yang memecahkan masalah yang dihadapi. Oke, ada yang mau? Ya. Kalau mentoring itu adalah bagaimana membimbing seseorang tidak mentor artinya Mentor dan mentoring. Atau ada yang menambahkan? Ya, bagaimana kalau sedikit kita tambahkan kalau coaching menurut Pak Iwan ada bimbingan dari coach kepada coaching untuk mencapai tujuannya. Oke. Ada yang mau tambahkan atau juga menjelaskan tentang bagian yang lain, mentoring dengan counseling, coaching. Membantu memecahkan masalah. Apakah ada tips khusus dalam kegiatan konseling tersebut? Mengembangkan ide-ide kreatif secara bebas. Mengembangkan ide kreatif secara bebas, ya. Jadi percakapannya itu harus dua arah, ya, dua arah. Tepuk tangan dulu menunjuk sekitar ini terlalu panjang. 3 Februari Bu, saya mulai lakukan. Ada yang harus memilih Bu di 3 Februari karena kebetulan masuk PPS. Ya. Selama ini Bapak Ibu dengan melaksanakan coaching sudah, ya, baik kepada keluarga, teman, rekan sejawat sudah melakukan. Kira-kira saat melakukan tahapan coaching topik yang akan dipercakapkan atau yang akan didiskusikan. Kalau di alur kedua, identifikasi apa yang dilakukan di situ? Ayo Ibu, silakan. Oke. Kalau di tahapan identifikasi, Menemukan Ibu, artinya tahun 3 sudah ada di LPS. Ya, jadi ini apa yang ditanyakan observasi pada Bapak Ibu? tujuan, Tujuan, area pengembangan, lanjut. kapan rencana Kapan
bisa mampu bersama-sama coaching menemukan ide-ide atau gagasan yang baik. Sama coaching menemukan ide baru atau gagasan baru yang bahkan mungkin belum sempat terpikir oleh kita. Nah, selanjutnya Ibu. Baik, yang menarik ketika saya melakukan coaching adalah di sini saya mendapatkan dapat mengenal potensi diri saya sebagai coaching dan bisa mengetahui bahwa orang lain ternyata ada orang lain yang bisa mendukung saya seperti itu. Merasa tidak sendiri ya dan bisa menggali potensi. Lanjut, simpan dulu ya. Surat suara hati yang kedua. Baik, terima kasih. Hal yang sulit yang saya hadapi adalah bagaimana membuat pertanyaan yang dapat menggali informasi lebih jauh tentang coaching. Ya, benar-benar menggali informasi ya. Ya. Masih ada Pak? Hanya itu. Oke, Ibu. Hampir sama, tidak dapat menjadi pertanyaan robot yang dapat menggali kreatif coaching karena biasanya bukannya kita menggali tapi seakan-akan kita sudah memberi solusi dan makanya di situ biasa kesulitan saya pribadi. Saya tahu bahwa seharusnya kita sendiri jadi kayak niatnya kita mau memberi solusi begitu, jadi kita nggak bisa menggali, mengungkapkan kalimat bagaimana supaya pertanyaan kita itu menggali sendiri kepada coaching bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya. Itu kesulitan. Sebenarnya membuat pertanyaan itu Ya, menggali. Bu Ida. Kalau dari saya hal yang paling sulit ya lakukan ketika melakukan coaching yaitu karena kebiasaan mengerjakan sendiri segala sesuatu permasalahan itu sendiri saya kerjakan sendiri, solusinya dari sendiri, sehingga ketika melakukan coaching saya lebih seperti kayak lebih banyak saya memberikan begini solusinya sehingga keterampilan saya mendengarkan coach itu jadi kurang. Jadi jadi tadi karena terlalu sering mengerjakan pekerjaan itu sendiri, jadi kemampuan keterampilan mendengarkan itu agak kurang. Kita mandiri ya, karena kesulitan membuat pertanyaan. Mandiri. Ada yang lain dari ini masalahnya? Kan hal yang sulit ketika melakukan coaching menurut saya adalah ada kesalahpahaman antara coach dengan coaching atau miskomunikasi. Ya, Bisa dikasih contoh Pak? Lain yang kita ingin gali, lain yang disampaikan oleh ada miskomunikasi. Melebar sesi coachingnya, bukan nggak fokus di Tidak fokus. tujuan ya. Jadi itu. Melebar. Lain kata. Itu mungkin karena tidak benar pertanyaannya. Oke. Baik, terima kasih. Ini yang saya dapatkan insight yang saya dapatkan ketika melakukan coaching bahwa coaching itu dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Coaching dapat menyelesaikan masalah. Oke, tetangganya Pegadaian. Oke, Ibu. Saya yang insight ya yang saya dapatkan dari proses coaching tentang keterampilan dalam mengelola emosi sudah disampaikan rekan tadi bahwa jangan sampai kita yang bertanya, kita yang menyelesaikan memang. Oke. Terima kasih. Kalau Pak Yance, insight yang diperoleh selama melakukan coaching. Insight yang diperoleh dalam melakukan proses coaching menurut saya itu ada data-data yang terkumpul, sehingga data-data itu bisa dijadikan acuan untuk melakukan tindak lanjut. Ya. Bisa mengumpulkan data baru bahan tindak lanjut. Oke, beri aplaus dulu. Nah, di surat suara terakhir Welian. Oke. Silakan Bu. Hal terkait coaching yang belum dipahami mungkin menggunakan dia rasa karena saat saya coaching teman biasanya saya fokus ke pertanyaan yang sistematis, jadi untuk pendengaran dan rasa kayaknya masih agak sulit, apalagi kalau misalnya kita mempunyai hubungan kedekatan dengan yang mau di coaching
masih sulit mendengarkan dengan rasa dan membuat pertanyaan yang sistematis. Oke. Masih ada? Cukup? Oke. Yang kedua, Ibu Pina. Ya, terima kasih Bu. Hal yang terkait coaching yang dulu saya pahami yaitu masalah-masalah yang akan di coaching, yang mana yang harus di coaching dan yang mana yang tidak perlu di coaching. Maksudnya saya seperti ini, misalnya di sekolah itu beberapa teman mengalami masalah yang sama, tidak bisakah sekalian supaya menghemat waktu? Jadi ya, itu saja. Terima kasih. Oke, lanjut yang terakhir Ibu. Silakan. Yang post-it. Ibu dulu Pak Ibu. Ya, yang paham ya. Jadi kalau dalam coaching ini yang dalam paham itu artinya ya, jadi kadang yang terbalik seperti itu. Alurnya masih dibolak-balik ya. Ada yang masih menggebu-gebu mau sampaikan suara hati di post-it Oke, Pak Irwan. Oke, baik. Saya menyambung dari yang dikatakan Bu Darmi dan buat ya, bahwa di dalam pelaksanaan coaching itu, kalau saya masih ada beberapa penurunan yang memang belum saya bisa laksanakan. Terkait teman atau rekan yang di coaching, itu terkadang kita bertanya itu ada beberapa detik itu suasana ini saling bertatapan, akhirnya ketawa. Seperti itu. Kadang di bawah kita bertanya, kadang kaki di bawah. Jadi ada beberapa itu yang mau saya alami. Jadi Pak Iwan kalau tadi kurang menggunakan rasa, Pak Iwan terlalu menggunakan rasa. Ya. Iya. Bahasa itu juga langsung diterjemahkan. Nah, baik Bapak Ibu, dari permasalahan tadi kurang lebih pasti kita hadapi ya. Mungkin orang berbeda. Bapak Ibu ya. Yang bawah ya. Ya, jangan seperti pemilu. Sudah tahu itu warna abu-abu kota ini, dia taruh di kota pertama. Tidak sahih ya? Di pekerjaannya ribet karena harus dibuka semua di ujung ulang. Oke, silakan. Setelah menempel, kita break, kita setelahkan masuk 10:15 ya. Oke. Ada kopi di depan. Silakan melayani di sini. Oh ya. Sip. Bagaimana mungkin Tembok. Ada yang terlalu berperasaan kayak Pak Irwan. Jadi nanti nih kayaknya pasangan yang cocok Pak Coach ini kan sudah pernah. Pak Irwan dengan kalian sudah pernah berpasangan. Ya. Baik, kalau gitu apa ya? Nyaman dulu di kelompok seperti ini atau kita tukar lagi yang gemoy campur dengan yang bohai. Ya. Ya, yang masih umur pertumbuhan silakan makan banyak-banyak. Saya juga heran kok ngumpul. Ya, yang gemoy. nama saya
kita akan saling mengobservasi, artinya yang bukan pelaku percakapan atau yang bukan pelaku coaching akan menjadi pengamat. Nanti akan saya bagikan gambaran. Nah, Bapak Ibu, di sini tiap praktek itu 10 menit. Nanti saya akan kasih timer 10 menit. Ya, Bapak Ibu 10 menit. Nah, saya kasih persiapan juga 15 menit ke depan. Bapak Ibu mempersiapkan materi yang akan di-coachingkan. Ya, materi yang akan di-coachingkan. Jangan tarik bingung memilih materi. Siapa yang memunculkan masalahnya? Coaching. Jadi masalah itu akan diangkat begitu Ibu, Bapak Ibu jadi coaching. Ya. Jadi nanti saat posisinya jadi coaching, masalahnya akan diangkat. Terpahami Bapak Ibu? Oke, beri tepuk tangan satu kali jika paham. Silakan saya kasih 10 menit atau 15 menit untuk berpikir apa sih masalah yang akan saya coaching. Silakan. Silakan dulu siapa A, B, C, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Aku lagi Bapak dia. Bagaimana kalau itu lagi A, B, C, D, E. Kan lawan satu. Boleh masalah. Silakan siapkan pertanyaan yang runut dan sistematis. Dan juga siapkan pertanyaan yang menggali, bukan pertanyaan tertutup ya, tapi bagaimana menggali pertanyaan potensi coaching. Dari masalah tersebut. Kalau Oke, baik Pak Wawan. Jadi untuk bagasi masalah tersebut, kira-kira apa strategi Pak Wawan? Strateginya mungkin lebih sering mengingatkan kembali kepada siswa apa tujuan tahu dari masalah ini. Melakukannya Cinta ya, pada bukan tidak ada Ya, baik, selalu
kita kesimpulannya ini adalah yang pertama, yang kedua itu akan menyampaikan dan media yang ada lebih dari kita. Kalau ini terima kasih atas itu adalah kita bisa Oke, silakan para penyamat yang masih mau melakukan catatannya sebelum kita lanjut ke pasangan kedua. Kalau bisa Bapak kasih skala Rencananya seperti itu. Saya kalau misalnya datang, saya akan berbicara berdua, menanyakan apa saja yang kami lihat dapat solusi yang lebih tepat dari istri. kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana kira-kira siapa apa yang dapat membantu Bapak? Tiga, dua, satu. Kira-kira apakah ibu punya waktu untuk berbicara kepada saya? Rencana ada selamanya. Oh gitu. Hari ini baru jadi saya menyampaikan Kalau seperti itu, kira-kira situasi seperti apa yang Pak inginkan? Tadi Ibu mengatakan bahwa ingin anak ini lebih aktif supaya tidak ketinggalan. Kira-kira apa yang Ibu lakukan supaya bisa mewujudkan
Ya di beredar itu. Oh jangan. Kita mau pergi. Oke, baik teman-teman, dulu biarlah dulu. Biar di depan saya bendera. Kita sudah menyelesaikan satu tahapan utama kegiatan kita di depan yaitu apa yang baru kita selesai? Praktek coaching. Oke. Terus dibahas dalam bagian berikutnya. Kita akan ngomong konsentrasi dulu. Perhatikan ya. Perhatikan. Kalau ini saya contohkan begini, berarti ikuti kepalanya. Oke, gimana ini? Kiri. Oke lah, sama kiri. Kalau dia begini, berarti kepalanya tegak. Kalau dia begini, berarti ke kanan. Oke, tegak. Kalau dia begini, berarti berubah melompat. Ya, oke. Harus berdiri melompat ya. Oke. Siap. Dulu. Oke, ada posisinya kanan, tiba-tiba dia melompat. Ya, kiri. Kalau ini ke kiri, oke. Kalau ini ke kanan, oke. Nanti konsentrasi ya, akan berlawanan. Jadi jangan sampai yang larinya ke kiri. Mana sini juga kalau kita berarti yang berlawanan, Pak. Secara. Siap ya? Oke, kiri. Saya akan ngomong lagi ya. Oke, dulu. Kalau satu tangan. Terus lagi ya. Saya akan berikan instruksi ya. Berarti ini ya, apa gerakannya? Oke, apa gerakannya? Ingat kita berlawan ya. Konsentrasi. Kalau konsentrasi cepat selesai yang bagian saya kata. Konsentrasi. Oke, konsentrasi ya. 3, 2, 1. Ternyata apa? Ada yang ini. Pak Ence. Ingat ya, clue-nya kalau ini ke kiri berarti berlawannya. Kalau kiri, nah sudah. Oke. Coba ikut tangan. 3, 2, 1, konsentrasi. Oke, tepuk tangan. Nanti ulang lagi nasi kenapa? Oke, terima kasih untuk gerakan teman-teman. Itu nanti teman-teman sudah melewati satu proses yang paling penting yaitu coaching. Dan saya kira semuanya sudah saling mempraktekannya, ada dari coach, ada dari coaching, dan semuanya dari kamu semua. Oke, baik, kita akan melakukan refleksi. Dan di sini kita bukan berarti menghakimi satu sama yang lainnya. Jadi nanti akan saling memberikan komentar dan yang dikomentari oleh teman-temannya itu harus membuka yang selebar-lebar seperti saya, membuka hati bahwa ini adalah masukan yang membangun ya. Itu ya. Karena itu kan bagian dari coaching ya. Karena kita bukan apa seperti siapa tadi yang diasihkan kalau coaching justru dia menasihati. Dia minta tancap gas padahal yang mendengar itu belum dapat apa-apa. Berarti di sini
sekaligus saja nanti yang komentari itu silakan konsentrasi dengan dari pemirsa dan sebaliknya, karena kan saling komentar ya. Itu adalah upaya kita memang siapa tahu ada sesuatu yang apa kita dapat dari penempatan teman-teman. Oke. Sebelum kita mulai, kita akan menentukan apakah yang mulai dulu Re atau Mi. Dan siapa yang akan menjawab dulunya itu baru saya tentukan gimana. Hari ini hari apa ya? Sabtu. Oke, ini mulai. Silakan Pak Irwan yang akan memulai membacakan hasil pemantauan. Boleh dulu saja. Oke, baik. Yang lain boleh, karena ini kita merefleksi, kita selesaikan di situ ya, supaya ada saling mengisi. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak. Rekan-rekan media Mbak. Saya melaporkan di sini dalam 3 lembar observasi. Ini sebagai pengamat. Yang saya amati itu Ibu Henry sebagai coach, Pak Peter sebagai coach, dan Pak Wawan sebagai coach. Dari semua penilaian saya ini rata-rata bersama di langkah-langkah model kita itu di tujuan coaching itu disampaikan dengan baik. Sangat dengan baik meski tidak lengkap, tapi sangat baik. Terus identifikasi pertanyaan, memberikan pertanyaan-pertanyaan sudah sesuai dengan bagaimana identifikasi masalah yang dihadapi oleh seorang coach. Terus di rencana aksi itu menanyakan kepada coach kapan dia akan mendiskusikan rencana tersebut. Intinya adalah terlaksana dengan baik. Di proses tanggung jawab adalah memberikan pertanyaan serta umpan balik dengan baik tentang rencana yang telah dilaksanakan oleh coach. Dan dari pengamatan saya ketiga coach ini hampir sama. Jadi mungkin satu saja yang saya bacakan untuk mewakili ketiga teman-teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Bukan untuk yang berkomentari, ada yang mau lebih sampaikan? Sebenarnya masih banyak kekurangan, cuma positifnya saja dan Oh ya, oke. Saya pertama kali saya. Ya, oke. Tapi itu kita apresiasi karena ingat di dalam coaching itu kita bukan mencari kekurangannya. Ya, ada triknya dalam coaching bagaimana kalau kita mau menjadi sebuah kekurangan. Nah, itu prosesnya coaching. Ya, sudah. Oke, berikut kita pindah ke orang ke bawah ya. Baik, saya akan membacakan hasil observasi saya sebagai pengamat. Ada 3 tadi yang saya observasi. Pak Peter, yang pertama, yang kedua Ibu Hermin, dan yang ketiga Ibu Rinda. Saya mungkin membaca dulu dari Pak Peter. Ketika Pak Peter melakukan observasi di tujuannya itu, Pak Peter mampu menyampaikan secara baik dan jelas apa tujuan melakukan coaching. Yang kedua, identifikasinya Pak Peter mampu melaksanakan sesuai pertanyaan-pertanyaan dan kembali. Tapi ada tadi beberapa pertanyaan yang tidak berurutan ya, sesuai berurutan. Yang ketiga, rencana aksinya mampu menjelaskan ya terkesan dengan baik. Kemudian tanggung jawabnya, coach memberikan umpan balik dengan baik sehingga mampu dimengerti oleh coaching. Kemudian untuk Ibu Hermin, ketika melakukan coach, Ibu Hermin mampu menjelaskan tujuan coaching secara baik sehingga mampu dipahami oleh coachingnya. Kemudian identifikasinya tergali semua permasalahan yang dialami oleh coaching. Yang ketiga, rencana aksi, pertanyaan dan umpan balik tersampaikan dengan baik. Dan yang keempat, tanggung jawab terlaksana dengan baik dan mampu memberi motivasi agar coaching menjaga komitmennya. Kemudian yang ketika Ibu Trina menjadi coach, tujuannya tersampaikan dengan baik. Kemudian ketika melakukan identifikasinya tergali masalah dengan baik dan ada rasa. Yang ketiga, rencana aksinya
pertanyaan dan umpan balik tersampaikan dengan baik. Dan yang keempat, bertanggung jawabnya terlaksana dan bisa menjaga komitmen. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Kira yang kelompok orang yang ini kita pernah ada lancar. Sudah ada 2 yang berbicara. Oke, Terima kasih. Mungkin saya secara umum saja ya. Dari tadi 3 coach dan 3 coach tadi semuanya berjalan dengan baik. Penyampaian tujuan, memberikan pertanyaan, rencana aksi semuanya ada. Tapi mungkin kekurangan yang saya lihat coach terlalu fokus ke pertanyaan sehingga kurang ada rasa, ada yang kurang ada kurang sentuhan kaki. ya maksudnya ada antara apa iPhone kan udah kayak kurang jadi kayak ada wawancara biasa bukan antara tetapi tadi Pak mengatakan bahwa kita sudah membedakan antara coach dengan konseling. Kan kalau konseling kan yang ditanya yang bertanya yang memberikan banyak solusi, tapi kalau coaching kan yang coach yang memberikan solusi. Jadi itu yang maksudnya kekurangannya terlalu fokus ke pertanyaan sehingga tidak ada kontak juga kurang. Jadi kayak semacam ini ya. Yang mungkin juga karena waktunya terlalu singkat dan saya kan fokus kepada Butuh waktu. saja. Tapi kalau penyampaian bukan tidak berasa sampai tujuan identifikasi masalah dan semuanya ada. Mungkin saya terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Ermin. Itu bagian dari kontekstualisasi melihat situasi ya. Dia melihat karena bagaimanapun ini kan bukan pemilihan tadi ya. Ini adalah sebuah proses, berarti ada yang namanya kan kita berbeda. Ya, ada yang membawa ke dalam konteks situasi. Dan memang saya amati secara pribadi memang terbawa dengan suasana. Tapi ada memang yang betul-betul menjiwai. Itu kental dari raut mukanya. Makanya tadi ada yang mengatakan rasanya hilang. Mungkin sentuhan kaki juga hilang. Karena terbawa situasi lagi gitu. Itu luar biasa. Artinya ingat, apapun yang terjadi, mau dia lebih atau kurang, itu sebuah adalah hal yang positif dalam hidup. Oke, berikut Pak. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil pengalaman saya. Saya akan menyampaikan secara umum saja. Yang pertama di sini mengenai tujuan. Ya tadi rekan-rekan semua sudah menyampaikan tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua mengenai identifikasi, ya sudah menyampaikan pertanyaan yang mengidentifikasi masalah. Kemudian yang ketiga rencana aksi di sini tadi seperti yang disampaikan Ibu tadi bahwa mungkin karena fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sehingga tidak ada rasa yang ingin ya. Kemudian yang ketiga dan keempat mengenai tanggung jawab ya sudah tanggung jawab di sini sudah terlihat tentang pertanyaan mengenai masalah yang disampaikan. Terima kasih. Luar biasa Pak Peter. Ibu Andrinda. Ya baik, terima kasih. Yang saya amati saya dan Pak Iwan, Pak Peter dengan Pak Iwan. Pak Wawan. Saya juga. Coach, kita coach. Kita
program ini. Di sini saya akan merefleksi tentang target coaching yang kami lakukan tadi. Nah, di sini saya mencatat ada beberapa hal. Saya akan mulai dari programnya dulu ya. Nah, dan selama saya sebagai pengamat tadi, saya melihat bahwa setiap langkah yang keluar dari program coaching itu sudah meminta solusi kepada coachnya. Dan mungkin saya kira itu tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yaitu pemahaman saya. Oke, yang pertama. Yang kedua, karena ini mungkin ada kamera di mana-mana, jadi kesannya seperti terlalu formal, jadi tidak rileks, sehingga membuat yang membuat takut mengenai tata bahasa dan segala macam, jadi kurang dekat. Ini membahasakannya sebagai rasa. Nah, kalau saya mungkin rasa juga. Itu adalah dua kelemahan yang sempat saya dapatkan tadi selama saya di Observer. Nah, terus dari sisi positifnya atau hal yang baik yang sudah kita lakukan di sini adalah dari alur yang ada di sini kita kelompok kita itu sebenarnya sudah melakukan alur kita dengan sangat baik, karena dari kualitas pertanyaannya saya kira itu sudah mengacu dan membuat psikologi ini dapat menggunakan semua elemennya pada coach seperti itu. Nah, jadi saya kira hanya itu saja Pak yang bisa saya sampaikan sekarang. Dan saya beri kesempatan kepada terima kasih. Terima kasih Pak Christian. Yang kedua, Ibu Devi. Terima kasih banyak atas kesempatan saya. Dan pengalaman saya waktu saya ada di pengamat sebagai coach Serpina, tujuannya sudah sampaikan, yaitu mengatasi masalah yang kurang dalam berada di sekolah. Yang sudah disampaikan. Terus dalam identifikasi masalah sudah ada, sudah memberikan pertanyaan dari kami, kira-kira berapa lama waktu yang digunakan dalam berada, dan itu juga sudah mencari solusi kira-kira apa yang dilakukan dalam menghadapi masalah yang menghadapi keadaan dalam kurang dan pada pagi. Terus rencana aksinya tadi sudah ada, yaitu dengan menyiapkan rencana aksi, yaitu saat ibadah seperti membuat jurnal dan melibatkan anak saat ibadah. Terus yang keempat yaitu tanggung jawab yaitu dalam murid yang keempat, yaitu memberikan penekanan tentang rencana-rencana yang dilakukan sekolah tentang rencana aksi yang telah disiapkan. Itu yang pertama. Kedua, yaitu terhadap Ibu Silviana sudah menyampaikan juga tujuan tentang salah seorang siswa yang terbawa kita tapi sering mengalami kami seperti ini terkadang Kayaknya sama dengan Iwan ya. Sama Silviana dengan Serpina. agak sekian kira-kira apa solusi dalam menghadapi video kita pajang Roma. ini
diri sendiri. Kemudian rencana aksinya itu pendekatan ke peserta didik dan diskusi dengan orang tua. Tanggung jawab masih kosong pembicaraan. Berikutnya pengamatan saya terhadap Saida dan Krismiati. Masalah yang mereka coaching yaitu kurangnya minat belajar peserta didik. Identifikasi masalah yaitu kurang konsentrasi belajar. Kemudian ibu rencana akan memperbaiki metode pembelajaran sehingga anak ini menjadi lebih konsentrasi dalam belajar. Rencana aksinya yaitu memberi pembelajaran yang lebih menarik sehingga peserta didik lebih semangat. Misalnya dari metode ceramah mereka akan memberikan metode belajar yang lain seperti lewat bermain peran. Tanggung jawab metode bermain peran yang akan mereka laksanakan untuk pembelajaran selanjutnya. Demikian dan terima kasih Pak. Next. Video ini saya Pak Yanti pengguna dinas sudah melakukan langkah pembukaan secara jelas awal dan tujuan identifikasi dan aksi dan tanggung jawab dalam penanganan kegiatan politik dan yang lain yang komunikasi kembali antara proses Singkat Pak. Saya Baik, terima kasih. Saya sudah ngomong bahwa dari tiga yang informasi keseluruhan ada kelanjutan dilakukan dengan baik melalui apa yang memang masih seperti yang tadi dibilang tidak menggunakan kata dalam apa yang jadi pertanyaan yang berkaitan dengan kemudian dari identitas masalah semua disampaikan dengan baik, termasuk rencana aksi juga ada rencana aksi yang memungkinkan untuk dilakukan, lalu ada berbalik juga apresiasi kepada kuncinya oleh coach terhadap solusi yang akan dilakukan ke depan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih waktu kesempatan diberikan. Mungkin saya tidak terlalu panjang lebar. Sudah jelas. Ya, pada saya, kepada saya Ibu Rizka, Ibu Pina dan Pak Yancel. Saya kira apa yang setelah dilakukan oleh teman-teman sudah melakukan tirta. Yang pertama itu sudah merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing coach. Kemudian identifikasi yang saya di sini bahwa semua dari teman-teman itu memberikan pertanyaan dan pengumuman dengan baik. Saya kira untuk itu tidak ada masalah. Kemudian rencana aksi yang dilakukan sangat luar biasa. Saya bisa mengatakan bahwa untuk rencana aksi di kelompok REA ini mereka metode mereka sudah luar biasa, yaitu bermain peran, antusias dalam belajar dan berkomunikasi dengan orang tua siswa. Itu sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab itu di kelompok kami tetap menerapkan ide dan strategi yang akan dilakukan ke depan, dan strategi bahkan ide ini sangat luar biasa dan mereka langsung stay untuk melaksanakan tugas yang mereka sudah papaskan. Ya, terakhir kita pindah kepada Bapak Komeng. Oke baik, ini ada lain. Bukan semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Namun pada intinya bahwa untuk mencapai identifikasi dari masalah yang sementara dihadapi oleh coaching itu bisa tercapai. Jadi sehingga rencana aksi dan tanggung jawab itu bisa dimunculkan oleh coach dan coach juga bisa menerima dengan baik. Ya, barangkali itu jadi singkat saja secara keseluruhan di kelompok kami. Ya, apa yang sudah dilakukan sudah sangat luar biasa. Ya, terima kasih. Tepuk tangan Giboy untuk semua kelompok. Bagaimana tepuk tangan? Saya juga tidak tahu. Akhirnya kita tahu juga kita. Ternyata kelompok ini dekat sekali karena ini dekat dengan makan siang. Ya, saya sampai 12. Oke, sebelum saya komentar semua, saya sebutkan yang kelompok ini sebagai besar berapa? SD. Bilang studi yang paling disukai yang siapa? Yang diajarkan. Ya, tapi dari semua materi di guru kelas ini apa paling senang ya? IPA bahasa? IPA. Paul. Senang belajar apa? Ini. Ibu kepesek? Nah, kita dari jawabannya dari semua. Dirinci. Spesifik. Yang mampir pengen ketahuan, singkat padat dan jelas. Ada yang 3 menit cerita. Ya, kita kan dari awal kan dari mulai kita praktek coaching saya mengamati ini mental yang belum, tapi memang eksakta itu bukannya sudah serius karena dia terbawa oleh ilmuwan. Nah, dan itu salah satu strategi nanti ketika coaching di sekolah. Ya, jangan bawa perasaan ketika coaching dengan orang yang detail. Ya, nah, maka keluarlah seperti kata Ibu Hermi, rasailah karena berhadapan dengan guru penjas, berhadapan dengan bagian sombreker. Ya. Dan itu refleksi pertama yang saya dapat ya, bahwa coaching itu dia sebenarnya enak, tapi tantangannya adalah kita harus memahami latar belakang dari lawan bicara kita. Makanya tadi mungkin ada yang tidak sabar sekali, dia seharusnya jadi coach sebelum menjadi apa ya? Pengen ikut Dia bicara. sudah menjadi apa? Seorang konselor. Ya, karena sudah tidak sabar Pak. Seharusnya nasihat ini yang keluar dari dia, yang dia sampaikan. Tapi itu lumrah. Itu lumrah. Karena apa? Latar belakang ilmuwan yang memproses kita seperti itu ya. Jadi ada juga satu itu tidak sekali. Ya. Biasanya retail itu maka mengantuk layak dari coach karena coachingnya detail. Paham? Pas teman-teman rasakan Pak? Ketika teman-teman tadi jadi coaching, kita yang coach mendengar yang coach itu detail, kita mengantuk. Rasanya hilang kata Pak Ibu Hermin, Pak Christian, ada juga di sini yang mengatakan. Dan itu refleksi umum yang saya dapat. Sehingga apa? Coaching itu dinikmati. Tidak akan ada yang sempurna sebagai coach maupun coaching. Dan saya akan banyak sedikit dari kesimpulan karena ini sudah materi terakhir sebelum kita istirahat makan siang dan sholat. Teman-teman nanti akan jadi pelopor di sekolahnya masing-masing di IRT yang memprogramkan coaching. Itu tantangannya, ya. Walaupun sudah ada berpikiran di sekolah kita masing-masing, tapi salah satu yang pahami di coaching adalah pahami juga karakter lawan bicara. Kita harus sabar juga, ya. Sabar menghadapi dan teknik tadi bagaimana menggali informasi kalau bisa jangan normatif. Boleh sekali-kali seperti karakter kita yang tadi kita orang berbicara kita masuk di Bali. Tidak apa seperti itu. Karena apa itu untuk apa? Energizer selain speaking yang energizer untuk mencoba membuat dia konsentrasi kembali supaya tidak terbawa perasaan. Di sini kan jelas sekali anaknya bermasalah sampai dibongkar masalahnya ada di siswa sendiri, toh. Artinya sudah kejar sampai ke teriakannya. Ya, coaching ketika wawancara seleksi masuk. Oke. Kita tutup ya. Terima untuk kita semua. Kita tutup sekolah teman-teman. Dari abang minum sekalian berpulangan. Boleh. Saya persilakan yang mau mimpi doakan. Mau istirahat siang. Ya, tapi jangan lupa pulang ya. Kalau masih ada.
berdoa dulu. Ya. Saya mungkin, ya, mari kita berdoa. Terima syukur ya Tuhan, kami sampaikan kepada-Mu oleh karena kasih-Mu yang tidak berhenti sudah bagi kami. Nyata Tuhan sudah bersama-sama dengan kami dari pagi hingga siang hari ini dalam pertemuan kami di pada hari yang keempat ini. Biarlah apa yang telah kami lakukan ya Tuhan boleh tertanam baik dalam hati kami, dalam pikiran kami untuk kami pakai dalam melanjutkan tugas-tugas yang diembankan kepada kami. Sebelum kami lanjut dalam materi yang lainnya Tuhan, kami akan beristirahat sejenak untuk menikmati berkat yang disediakan kepada kami. Berkati kami yang akan menerima ya Tuhan, biarlah lewat makan minuman ini akan memberikan kekuatan kepada kami untuk melanjutkan tugas kami secara khusus di tempat ini. Dan senantiasa Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang kekurangan yang senantiasa mengharapkan berkat. Biarlah Tuhan menggerakkan orang-orang di sekitar mereka menjadi saluran berkat bagi mereka. Dan Tuhan senantiasa mengajar kepada kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sampai sempurnakan doa kami ya Tuhan, karena semuanya Engkau berkenan melalui anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya silakan istirahat, yang mau sholat memang. 1 jam ya. Ya, yang lainnya kalau mau sesi foto silakan. 13.10. 13.10 kita masuk. Oke, berarti pas 1 jam. Tapi kita tahu jam 1. Nah, dari sebelah dulu. Di sebelah dulu. Itu dia. Yang ada terlalu melebar. Di sebelah kiri terlalu melebar dengan pembukaan. Nah, kita masih bisa timur proses briefing. Nah, kan kita Proses briefing yang berat kan ya. Ya. Iya, foto bersama dulu. Foto bersama dulu pun masih Tunggu dulu ke setting. Apa boleh ke setting tuh? Ini materi terakhir teman-teman, jadi harus semangat ya. Terakhir untuk hari ini sebelum masuk ke bentuk, yaitu praktek supervisi akademik dengan pola pikir coaching. Coachingnya sudah sebagian terselesai, dan ini syaratnya adalah ada video supervisi akademik kemarin. Yang ada siapa mau video? Oke dua. Tapi belum di Kamu masih mental, siapa komentar? Artinya begini, singkat saja. Di dalam video nanti yang ada,
Yang akan kita pantau adalah yang tirtanya tadi, ya, tirta. Yang pertama itu apa? Tujuan. Ya, kita periksa tujuan. Kemudian ada apa? Identifikasi. Berikut rencana dan tanggung jawab yang terakhir. Tapi kita jangan fokus ke sana bahwa di keempat ini kita lihat. Tapi kita fokus pada kegiatan pembelajaran juga nanti, karena sebagian besar supervisinya adalah kegiatan pembelajaran. Dan kemarin yang sebenarnya saya juga mendokumentasi kelima teman saya, tapi saya belum satukan semua videonya. Ya, itu teman-temannya bahwa silakan itu yang akan kita tampilkan. Tekniknya begini. Saya kasih saja siapa yang mau tampil pertama? Coba. Siapa yang mau tampil pertama? Videonya kita amati. Video yang tayang nanti kita amati, dan teman-teman akan duduk berpasangan. Mau saya bagi sendiri atau cari sendiri? Mau saya bagi atau cari sendiri? Karena harus berpasangan. Oh, cari sendiri, oke, silakan. Ada yang bertiga karena kita ganti. Kayaknya cukup ini kan. Oh ya. Ya, akan cukup berpasangan. Jadi nanti kita akan praktek coaching lagi melalui supervisi akademik, ya, melalui supervisi akademik. Kalau di handphone harus dipindahkan ke laptop dulu. Di copy ke laptop bisa pakai kabel data. Kita fokus melihat saja video supervisi akademik kemarin, kemudian teman-teman duduk berpasangan. Nanti akan dari hasil nonton video itu teman-teman akan mengomentari, walaupun bukan videonya, toh, tapi akan mengomentari menggunakan model tirta. Ya. Itu saja kegiatan kita sampai nanti betul-betul mengenai itu. Masih ada energi saya Bu, di pertengahan jalan karena ini sesinya agak lama. Lebih Siap. Oke. Jadi nanti ingat berpasangan ya setelah nonton video. Oh ya, jangan lupa yang barangnya belum saya baca. Jadi teman-teman akan dibagikan persis sama yang kami lakukan kemarin ketika dulu di sekolah. Ini akan saya dibagikan lagi satu-satu. Yang pertama dikerti adalah catatan percakapan praobservasi. Kayak ada di situ perannya, yang ada percakapan praobservasinya. Siapa yang ada? Ya, dia ada karena ahli saya percakapan praobservasinya. Ada? Oke, berarti Pak Widiawan. Itu ada yang salah tadi itu. Iya, ada yang salah tadi. Ada yang salah tadi, dia isi nomor 1 semua. Saya bilang. Coba masih ada yang kosong. Iya, terlalu robek karena takut bilang kenapa lari ke Ami. Buahnya sih. Apa pelakunya Bu? Tidak, kayaknya nomor 1. Ini kan nomor 1. Kita tunggu bawahnya, kita nonton videonya yang lengkap. Karena nanti akan dilihat pertama adalah percakapan praobservasi kelas. Saya bagikan dulu. Jadi video yang tampil itu yang kita akan observasi ya. Kita akan observasi yang pertama catatan percakapan praobservasi kelas. Termasuk makalah itu karena saya sampai video dua. Jadi di setiap kolom nanti akan diberi komentar apakah ada tujuan pembelajaran dari percakapan di praobservasi. Berikut ada pengembangan apa yang mau dicapai, berikut strategi yang dipersiapkan, dan ada catatan khusus supervisor. Nah, hasil kemarin ketika di lapangan ini yang catatan ini akan kami setor catatan di sini. Ada, cukup kami yang tahu apa catatannya. Tapi teman-teman tadi mahir rata-rata waktu tadi kita refleksi sudah pintar mengomentari. Berarti itu nanti akan terjadi walaupun masih ada yang rasanya hilang tadi di coaching. Itu nanti tinggal dibacakan ulang dalam aksi nyatanya yang sebenarnya dalam making it. Berapa menit lagi?
titipan kami ini nanti kan format akan teman-teman bawa pulang. Inilah nanti yang dipakai meluruskan ketika supervisi di sekolah. Jangan lagi bawa yang 48 item itu. Jadi, ya, ini nanti kita luruskannya. Kalau kita diprotes, Pak, ini kan semua yang di PMM itu kan dari guru penggerak. Semua kegiatan kita yang di PMM. Makanya poinnya guru penggerak itu 128, itu satu programnya lagi. Ya. Satu saja, 128 itu sudah muntah-muntah tiap hari belajar. Ini bisa dipotong nih. Semoga bisa dibagi-bagi. 17. Coba seandainya saya mau ke CGP nya langsung jadi supervisor di sekolah aja, tapi susah melawan birokrasi. Saya saja yang sudah karatan juga tidak terpakai, ada pengawalannya dia. Justru saya nanti supervisor saya mungkin guru honor. Susah melawan birokrasi. Guru senior ada, tapi itu kita maklumi, kita guru penggerak itu harus pakai seperti padi. Makin berisi, makin menurut dia. Ya, negara Indonesia. Contoh saya. Seperti komen maju. Oke. Kalau saya laptop dari sini pakai harddisk. Laptopnya saya bawa ya. Ya, pra. Jadi cukup sampai di pra, yang bisa nantikan sampai di pra. Dikasih penugas ya. Indonesia yang cantik dan ganteng. Kau perlu kita kasih karena laptop kita sana. Kau masuk di sini. Berarti laptop ini canggih karena layar di sini. Ini kayak di sana juga mengingat durasi video yang takutnya keberatan. Serius nyemplaknya? Pegang. Tidak curhat. Lari ke sini. Berarti ini agak laptop baru. Karena saya sama Lenovo tidak mau dirasakan. Siapa tahu mau dipakai. Ulang ya? Boleh. Pak kasih bantuan ya, Pak. Kayaknya pasca ini Pak Wawan. Pasca ini, pasca observasi. Pasca ini ya, Pak, ya, coba cari. Sekali bagi nasa gitu namanya. Apa itu dari lapangan ya? Iya. Lebih jelas itu unitnya. Nah, ini yang berat. Ini jelas. Iya. Karena
ribut ya. Ribut. Atau ada yang sepi-sepi. Video pembelajaran observasinya lagi Iya. putar. Iya. Boleh Mas. Di lapangan kok ini kami ribut sekali. Apalagi di lapangannya, ini di tempat paling sepinya nih SMA 5 Mas Ribut. Masuk ada Perpustakaan masalahnya. Masalahnya masalahnya yang dapur. yang di lapangan. Udah bengkelnya saya kawan. Bisa bang, mau video aja. Bisa nggak video?
lama, 1 poin, 1 hari. Tidak di video tolong di kelas sebelah ada senam. Tidak, sudah kelas. Di video tolong Itu untuk observasi ya. Observasi. Berarti pasca. Ada yang penilaian. Penilaian oke, boleh. Ini kan. langsung tiba-tiba dong. Refleksi
pasca observasi. Oke, pasca. Kita selesaikan semua ya. Paham bang, Ya. gambar bang sekolah Pak Wawan. Guru mencerminkan siswa. Salah, siswa mencerminkan guru.